pertemuan selama 2 hari di hari Senin Selasa di Sydney itu pertemuan yang intensif dengan pejabat-pejabat tinggi pemerintah Australia. Jadi saya ketemu Jaksa Agung yang sepertinya atau disejajarkan sebagai counterpart saya di sana karena dia mengkoordinir beberapa kementerian seperti Badan Intelijen dan sebagainya. Kemudian saya ketemu dengan Menteri Hukum yang menjadi Menteri Counter Teroris untuk Prime Minister. Kemudian yang ketiga saya ketemu dengan Kepala BIN-nya, keempat saya ketemu dengan Menteri Pertahanan, dan yang kelima saya ketemu dengan Menteri Pertahanan, polisi, kepala polisi. Jadi ada 5 kami ketemu. Beberapa agenda yang kami bicarakan adalah menyangkut masalah kerjasama counter teroris, karena saya menjadi keynote speaker di dalam counter teroris seminar yang diselenggarakan hari Selasa kemarin. Jadi saya keynote speaker di sana, memberikan gimana sikap Indonesia yang dihadiri 17 negara. Nah, kemudian kami akhirnya bersepakat bahwa konferensi pers hasil daripada pertemuan-pertemuan itu diwujudkan dalam beberapa agenda yang akan kita sekarang tindak lanjuti, nanti yang ujungnya akan terjadi tanggal 22 Desember yang akan datang. Apa itu? Menyangkut misalnya masalah counter teroris, bagaimana bentuk kerjasama kita yang juga nanti dikaitkan dengan negara-negara sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah menyangkut tindak lanjut daripada penelusuran pendanaan untuk kegiatan-kegiatan counter teroris, termasuk juga tadi masalah narkoba. Kemudian yang ketiga, kami juga menyepakati untuk kerjasama dalam bidang-bidang kegiatan lainnya yang menyangkut kepentingan kedua negara. Nah, yang terakhir adalah memang kami diskusikan sebentar menyangkut masalah hukuman mati. Nah, itu kira-kira agenda, dan nanti finalisasi menyangkut masalah teroris, masalah pendanaan dan sebagainya itu akan berjalan, dan kami akan ngirim tim minggu pertama Desember ke Sydney, dan dari mereka juga nanti kemari, sehingga pada waktu ketemu tanggal 22 Desember nanti itu semua sudah menjadi finalisasi, dan tanggal 23 mereka kita agendakan untuk ketemu Presiden Republik Indonesia. Nah, di samping itu tanggal 21 bulan Desember akan ada pertemuan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri di Sydney, dalam juga konteks melanjutkan kerjasama kegiatan-kegiatan atau latihan bersama militer Indonesia dan militer Australia. Dan juga tadi menyangkut masalah pertemuan head of state yang sudah pernah dulu dirancang dan sudah pernah jalan dan kemudian terhenti karena masalah penyadapan dan sebagainya, kita ingin dilanjutkan lagi. Nah, kesimpulan dari itu semua, kami sepakat bahwa hubungan kedua negara itu harus dikembalikan kepada tingkat yang sangat baik, dan mereka sangat setuju. Karena saya bicara di think tank mereka, itu Louis Institute, hampir 1,5 jam kita tanya jawab dengan tokoh-tokoh dari negara Australia. Nah, dengan begitu kami semua bersepakat bahwa ada perbedaan-perbedaan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia itu tidak menjadi hambatan pokok untuk mempererat hubungan kedua negara. Nah, oleh karena itu menjadikan satu kunjungan yang menurut kami berdua, dua pihak sangat bermanfaat dan pertemuan yang sangat fruitful istilahnya dan sangat hangat. Dan ini pertama kali terjadi setelah beberapa waktu hubungan kita itu agak turun sampai pada titik nadir yang rendah. Dan kemarin juga duta besar kita Pak Najib mengatakan ke saya, baru kali ini kita berdiskusi kembali menyangkut masalah hukuman mati yang menjadi sangat sensitif di Australia. Tapi secara bersahabat kita selesaikan masalah, ya kita harus masih saling menghormati terhadap undang-undang yang berlaku di kedua negara. Kemudian juga disampaikan bahwa Prime Minister Australia sangat
sangat menikmati kunjungannya, pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Indonesia, terutama waktu belusukan, dan dia memberikan apresiasi sekali bahwa bagaimana keadaan Indonesia saat ini. Dan itu juga ditindaklanjutin waktu saya ketemu Presiden kemarin sore di Halim, bahwa pada KTT Antalya Presiden Obama maupun Prime Minister Turnbull itu sampai menyebut 6 kali mengenai pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Jadi mereka mengapresiasi secara terpisah mengenai hangatnya hubungan kedua pribadi. Kami juga bersepakat untuk melihat bahwa nanti ke depan mungkin Presiden Jokowi dan Prime Minister Turnbull juga akan melakukan percakapan telepon secara reguler yang bisa mempererat hubungan pribadi mereka sehingga bisa membawa dua negara ini lebih bagus lagi. Dan lebih daripada itu, bila ada masalah-masalah yang timbul dari kedua negara, itu bisa diselesaikan tanpa harus melalui publikasi yang bisa menimbulkan heboh seperti waktu-waktu yang lalu. Saya kira itu kunjungan saya ke ke Australia. Dan yang kedua tentu yang Anda tunggu-tunggu adalah menyangkut masalah kasus tapping yang dilakukan terhadap Ketua DPR. Sikap pemerintah jelas, saya ulangi, sikap Presiden jelas, dan Presiden menyampaikan ke saya kemarin, Presiden tetap tidak akan pernah, saya ulangi, Presiden tidak akan pernah memperpanjang Freeport sebelum tahun 2019, karena itu bertentangan dengan undang-undang. Dan sikap ini sejalan dengan apa yang kami sarankan sejak kami jadi kepala staf di kantor Presiden. Tidak pernah ada pikiran kenapa tidak boleh, karena ada PP nomor 77 itu yang dibuat 6 hari sebelum Presiden SBY serah terima dengan Presiden Jokowi, bahwa perpanjangan dari kontrak itu hanya bisa dilakukan dengan negosiasi 2 tahun sebelum kontrak itu expire. Dan itu hal yang menjadi sangat esensial, dan kami jelaskan pada Presiden alasan-alasannya waktu itu, sehingga Presiden juga paham bahwa tidak mungkin itu diperpanjang. Desakan-desakan untuk memperpanjang itu dari sana sini memang kami rasakan, tetapi secara konsisten sepanjang kami jadi kepala staf dan kemudian setelah kepala staf itu jelas mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Kami malah mengusulkan, dan itu sudah beberapa kali saya sampaikan juga dari waktu ke waktu, bahwa kita buatlah Freeport ini seperti Mahakam, di mana Mahakam itu begitu expire kontraknya 2017, maka itu kembali kepada negara, milik Pertamina. Pertamina mau nyari partnernya siapa saja dan memberikan first right refusal misalnya kepada Total, itu adalah hak daripada pemerintah Indonesia. Sama juga nanti dengan Freeport. Kalaupun nanti 2021 itu expire kontraknya, itu menjadi milik pemerintah Indonesia, bisa saja nanti pemerintah Indonesia menunjuk Antam, dan Antam menjadi pemegang utama, kemudian bisa saja memberikan first right refusal, kalau saya pakai istilah itu, kepada Freeport untuk bisa menjadi partnernya. Jadi sekali lagi Presiden hanya minta 4, yaitu tadi mengenai royalti, kemudian mengenai tadi local content, kemudian dia smelter harus ada, dan yang terakhir tadi dia minta itu mengenai divestasi. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau kita lihat juga, kalau saya boleh komentarin sedikit, divestasi ini dan smelter ini harus sudah dilakukan oleh Freeport beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya mereka pun sudah tidak memenuhi itu. Jadi memang banyak upaya-upaya untuk meminta supaya Presiden mau melakukan negosiasi sebelum 2019. Tapi Presiden dari kemarin mengatakan saya tidak pernah berubah dalam sikap itu, dan saya tidak pernah mencampuri lebih dari itu. Itu yang saya ingin sampaikan pada itu sikapnya. Mengenai saya sendiri, saya disebut-sebut di dalam tape itu, saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya hanya melakukan tugas saya sebagai Menko Polhukam untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Jadi saya sama sekali tidak punya kepentingan, karena saya punya sangat rasional juga melihat itu tidak mungkin dilakukan, dan saya ulangi, saya tidak setuju itu dilakukan negosiasi atau memberikan saham pada siapapun sebelum kontrak itu expire 2 tahun.
Itu saja penjelasannya. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Silakan. Namanya sebut dulu. Saya Taufan dari Financial Times, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, terhadap langkah yang dilakukan oleh Menteri Energi Bapak Sudirman Said melapor ke MKD, bagaimana reaksi Bapak? Terus katanya beliau juga sudah mendapatkan dukungan dari Bapak Wakil Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah bisa diidentifikasi dari mana sebetulnya atau siapa pelaku yang melakukan tapping ini, Pak? Dan apakah akan dilakukan langkah hukum oleh pemerintah? Terima kasih. Kita tidak ada waktu untuk melakukan langkah-langkah hukum karena menurut kami sebenarnya hal itu ya aneh saja. Jadi kalau kenapa dilaporkan oleh Menteri Sudirman, tanya aja Menteri Sudirman kenapa dia laporkan itu ke MKD. Kita fokus pada penanganan ekonomi dan kita tidak pernah punya intention, saya ulangi ya, intention atau keinginan untuk melakukan negosiasi mengenai perpanjangan kontrak itu sebelum 2019. Anda pegang itu. Presiden tidak pernah mau. Presiden selalu mengatakan smelter harus jadi, lokal konten harus ada, divestasi harus ada, dan satu lagi tuh pemberdayaan masyarakat harus jalan. Itu keinginan Presiden. Dan kalau itu tidak bisa dilakukan oleh Freeport 2021, ya pemerintah Indonesia ngambil. Itu bukan greenfield, itu sudah brownfield. Artinya risiko untuk mengoperasikan itu sendiri pun itu tidak menjadi masalah yang menjadi terlalu penting. Ya, silakan. Saya Andi dari MPC, Pak. Kalau Bapak disebut-sebut dalam transkrip yang beredar, apakah Bapak akan melakukan langkah hukum, Pak? Saya nggak ada waktu untuk gitu-gituan. Oke, selanjutnya. Ya. Saya Robert dari Surat Pembaruan, masih berkait dengan nama Bapak disebut. Apakah Bapak pernah juga hadir dalam pertemuan seperti yang beberapa kali terjadi pertemuan? Terima kasih. Tidak pernah. Pak. Ya. Saya Rehat dari CNN, Pak. Ini ada dugaan anak Bapak sama Darmo ini juga ikut terlibat dalam di sejumlah transkrip. Tanggapan Bapak seperti apa? Tidak pernah. Dia yang saya minta untuk membuat kajian terhadap Freeport, Mahakam, dan Masela. Dia orang profesional. Terakhir. Ya, Ya. Tadi ada Bapak menyebutkan ada upaya dari kedua pihak untuk nego lebih cepat itu apakah termasuk dari ketua DPR? Saya tidak tahu kalau ketua DPR. Tapi lain dari itu saya tahu. Silakan. Terakhir kan? Apa? IPC International Football Tribunal. Itu tanggapan pemerintah seperti apa? Karena pemerintah kan bisa kebenaran idealnya penyelesaiannya seperti apa? Yang di Den Haag. Nggak ada kebakaran jenggot. Kita lagi kerjasama dengan Komnas HAM kok. Kita sudah punya beberapa clue untuk menyelesaikan itu. Nggak ada masalah itu. Kita akan selesaikan. Silakan. Untuk yang Australia, Pak. Jadi nanti Jokowi akan pertama kalinya ke Australia bulan Desember. Bukan, saya balik. Nanti ada 3 menteri dari Australia akan kemari. Jaksa Agung itu seperti posisi saya. Kemudian kepala BIN-nya, kemudian Menteri Pertahanannya, ya. Bukan Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Luar Negeri atau tidak Menteri Luar Negeri, ya. Waktu kunjungan Bapak ke sana dan kemungkinan jika mereka datang ke sini, apakah akan dibicarakan secara spesifik hukuman mati? Tadi Bapak sudah menyentuh isu itu. Apa yang diminta oleh pemerintah Australia terkait dengan hukuman mati di Indonesia? Mereka tidak akan campurin. Saya sudah katakan kita belum berpikir untuk melakukan hukuman mati sepanjang ekonomi kita masih seperti sekarang. Kita masih konsentrasi pada ekonomi dan mereka mengerti. Dan saya sampaikan kalau ada apa-apa kita bicara di bawah saja dan mereka sepakat mengenai itu. Tapi sebelumnya mereka minta sesuatu, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ada laporan balik dari pihak Barreskrim bahwa pembocoran transaksi itu ini kan menjadi segala tersendiri, Pak, yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Tanggapan dari pemerintah? Tidak ada pemerintah campurin gitu-gitu. Tanya aja Menteri SDM-nya. Oke. Ya, tidak apa-apa, biar aja. Biar puas kamu. Kalau dari berita yang Jakarta Post katanya kan Bapak bilang kalau Presiden nggak pernah ngasih instruksi untuk Pak Sudirman atau Kapolri. Bapak bilang kalau Bapak tahu siapa di balik itu gitu siapa. Ya kan, kalaupun saya tahu ngapain cerita-cerita kamu. Lalu Ya. ada sekitar 300 orang WNI yang gabung ke ISIS, Pak.
Lalu Kapolda Metro Jaya menyebut ada 36 yang sudah pulang ke Indonesia. Ini langkah pengamanannya seperti apa, Pak? Kami sedang kerja serius mengenai itu. Nanti kami selesai ini akan rapat mengenai itu, dan itu salah satu isu yang kami bicarakan bersama-sama counterpart kami. Apakah sudah diketahui, Pak, 30 orang ini kemana saja, Pak, di Indonesia? Kalaupun saya tahu, saya nggak beritahu kamu juga. Tapi kami sudah kerja. Don't worry, kita kerja dan kita serius menangani ini. Tapi saya ingin katakan berkali-kali, tidak ada satu negara pun yang imun terhadap ini. Anda lihat kemarin Paris, selesai itu masih ada kejadian. Jadi kita harus sama-sama semua bekerja sama. Tidak bisa hanya pemerintah saja. Ya. Pak, apakah Indonesia merupakan target ancaman utama ISIS, Pak, dengan kepulangan 30 orang ini? Sampai hari ini kita belum dapat indikasi begitu, tapi yang jelas mereka melakukan operasi dari mulai di daerah Middle East, kemudian di Eropa, dan ya kita mesti bersyukur sampai hari ini kita masih cukup ketat melakukan monitoring itu. Ya. Pak, 30 orang itu? Jangan dulu lagi. Dia nanti. Pak, terkait satu warga negara Indonesia yang ditahan di Korea Selatan, Pak, yang juga terduga teroris. Ya, kita lagi menunggu laporannya, kan lagi diinterogasi. Ya, silakan. Pak, ada beberapa warga Sabar, kamu saya kasih kesempatan aja. Ada beberapa warga negara Indonesia yang juga sudah ditangkap di Korea Selatan dan di Malaysia terkait dengan ISIS. Apakah sudah ada laporan beberapa? Belum, saya lagi nunggu laporannya. Tadi kami akan rapat nanti siang ini. Juga ada PNS dan polisi, Pak. Ya, PNS ada yang kita dapat, yang ada dari Batam dengan keluarganya memang pergi. Kita sekarang monitoring sudah 3 bulan pergi. Ya, silakan. Dalam pertemuan di Australia kemarin, apakah ada informasi serangan lanjutan dari ISIS untuk wilayah Asia khususnya Indonesia? Ya, memang ada indikasi mereka ingin menyebarkan khalifahnya ke daerah ini. Pak, kembali soal pencatutan ini, apa langkah pemerintah untuk mencegah hal seperti ini selanjutnya terjadi? Maksudnya apa? Supaya kedepannya tidak ada lagi kasus pencatutan nama seperti ini. Ya, namanya nyatut kan sah-sah aja, suka-suka dia gitu kan. Bagaimana kita mau larang otakmu sekarang supaya tidak begini, kan tidak bisa. Ya kan, tapi yang penting, saya dengerin, yang penting pemerintah punya jelas sikap, itu yang penting. Bahwa ada tadi yang bicara sana sini, ya mau diapain? Masa kamu bisa jamin orang otaknya ngomong apa? Jadi sikapnya apa, Pak, ini? Sikap kita tidak akan memperpanjang, itu jelas. Yang sudah dilaporin ke MKD itu, Pak, kan jadi memperpanjang. Lah, siapa yang perpanjang? Menteri sendiri yang melaporkan. Lah, tanya aja menterinya. Nanti tanpa restu pemerintah, Pak? Tidak ada restu presiden. Tidak ada. Pak, kalau menurut Pak Darmo tadi, apakah konfirmasi aja, Pak? Pak Darmo kan ahli pertambangan, Pak. Apakah ada sarana terlibat, Pak, dengan... Jadi Pak Darmo itu adalah deputi 1 saya waktu saya jadi kepala staf, dan saya minta pada Pak Darmo untuk melakukan kajian mengenai apa yang terbaik langkah presiden mengenai Mahakam, Freeport dan Masela. Tapi kalau dalam kajian itu apa ada langkah-langkah yang... Kan saya sudah bilang kita nggak setuju untuk dilakukan negosiasi sebelum 2019. Berarti Pak, apakah pertemuan dengan Pak Setnov itu Pak Darmo itu tahu nggak, Pak? Ya nggak tahu dong, masa dia tahu, yang urusan dia. Pak Darmo itu secara profesional melakukan tugasnya dengan baik sekali. Dan tidak ada yang bisa membantah dia mengenai kajian itu, karena saya juga cek kepada tempat lain, karena dia lakukan juga dengan teman-teman dia di Texas, orang-orang dokter-dokter di sana. Dan itu yang terbaik buat negeri ini. Dan itu saya lihat dengan lanjut, menurut saya memang keputusan itu betul, dan Presiden beberapa kali memanggil kami mengenai itu, dan Presiden setuju mengenai pikiran itu. Tapi udah Pak, dengan Pak Darmo, usai ada kasus seperti ini udah Pak Darmo. Saya lagi di mana, di Sydney, nggak perlu bertemu Pak Darmo, kan mengerti dia. Tapi gimana sih, Pak? Tanya aja dia. Lain? Walaupun Ya. ini saya Yul dari Berita 1, Pak. Ya. Bapak, tadi kan Bapak katakan bahwa tidak perlu adanya langkah hukum. Namun ini kan nama Anda juga turut dicemarkan, Pak, dalam kasus ini. Udah ada, saya nggak merasa tercemar, nggak terasa tercemar, saya kok biasa-biasa aja menurut saya itu. Apa saya tercemar? Ya, saya jelasin, dan saya tidak salah, saya tidak pernah laku, saya tidak ada bisnis satu peser pun dengan siapapun. Dan itu janji saya pada diri saya dengan istri saya. Ya, karena selama saya jadi pejabat negara, saya tidak akan melacurkan profesionalisme saya. Ingat itu, tidak akan. Ya. Ya. Pada saat Bapak menjadi kepala staf kepresidenan, Bapak kan sempat ke Amerika. Apakah pada saat bertemu dengan Sunrise atau dengan pejabat Amerika
Tidak. Dan sejak tahun 2012 kan Kemenlu bilang Freeport itu tidak membayarkan dividend ke pemerintah. Apakah udah ada upaya pengabisan dan seperti apa upaya? Tanya aja Menteri SDM. Tapi saya nggak pernah bicarakan itu selama saya di Amerika. Saya murni bicara itu di Amerika hanya mengenai rencana kunjungan presiden sebagai kepala staf presiden. Lain? Udah cukup puas kan? Apakah lagi? Apa? Hah? Bentrokan Polri sama TNI. Ya kalau bentrokan itu kan kakak beradik suka juga bentrokan. Ya selesaikan hukum aja. Itu aja repot. Ya. Kamu kapan bisa dari zaman dinosaurus sudah ada begitu. Jadi kita yang penting diselesaikan dengan baik. Yang salah dihukum. Ya udah kenapa itu aja dibawa-bawa? Di mana yang nggak pernah kejadian? Di Amerika yang sudah maju aja pun kejadian kok itu. Kalau Pak tadi Presiden sudah mengatakan semua, apakah akan memanggil calon presidennya Pak untuk? Ya dipanggil kok, hanya Pak Dirmannya lagi di luar katanya. Si Pak, kalau nantinya Pak Presiden ini kira-kira mau menggugat Pak Setia Novanto nggak? Nggak ada presiden tuh, nggak orang gitu-gituan. Presiden kamu orang mana? Orang Jawa Pak. Jawa mana? Jawa mana? Karena nama Bapak Nggak ada takut-takut gugat-gugatan apalah, kita masih banyak kerjaan gugat-gugat yang nggak perlu digugat. Ya, oke. Saya udah puas kan? Terima kasih. Ya. Apa lagi?